Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Tolinti dengan NIM 811422043. Saya Fadila Amalia Yusuf dengan NIM 811422131. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selamat menyaksikan. Kamu langsung balik? Iya, aku mau langsung balik. Tadi materinya bagus banget gak sih? Iya, mau bahas lagi nggak buat mempermantap materi? Boleh, buka satu aja. Yuk. Nah, tadi definisi K3 itu kan ada beberapa macam. Kalau menurut kamu, K3 itu bagaimana sih? Kalau menurut aku, K3 itu upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat dari kelalaian yang terjadi. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, K3 itu suatu kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi para tenaga kerja dengan upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan. Nah, tadi kan ada tujuannya juga. Tujuan K3 itu apa? Tujuan K3 itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk mencegah tidak terjadinya kecelakaan. Yang kedua, untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan yang serupa. Yang ketiga juga ada untuk mencegah penyakit akibat kerja. Nah, selain tujuan, K3 juga memiliki manfaatnya loh. Kamu tahu kan? Tahu dong, manfaat K3 itu ada banyak. Pertama, manfaat bagi pekerja, yaitu pekerja dapat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian manfaat bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, manfaat untuk masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan ilmu penerapan keselamatan di rumah. Wah, ternyata manfaat K3 juga bukan untuk para pekerja saja ya, tetapi juga bisa untuk perusahaan dan masyarakat juga. Iya, betul sekali. Terus K3 juga mempunyai ruang lingkupnya. Kamu tahu nggak ruang lingkup K3? Tahu kok, yang pertama itu ada keselamatan atau safety, yang artinya mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Nah, yang kedua itu ada kesehatan atau health, yang artinya derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi dari individu tersebut. Nah, K3 juga memiliki istilah-istilahnya loh. Nah, yang pertama itu ada danger atau bahaya, terus ada hazard, sumber bahayanya, terus ada safe yang artinya aman, dan juga ada harm, itu artinya kerugian yang disebabkan oleh hazard. Terus apalagi ya? Ada juga risk atau risiko, terus juga ada accident dan insiden. Nah, accident itu dia kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan insiden itu kejadian yang tidak menimbulkan kerugian. Terus yang terakhir ada near miss atau hampir celaka. Terus K3 itu juga ada penyebab masalahnya loh. Yang pertama ada alat, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga itu ada bahan. Ternyata materi tadi penting banget ya untuk diterapin di kehidupan kita. Aku jadi ingat kejadian kemarin waktu di rumahku. Kejadian apa? Kemarin waktu aku lagi ngepel, adik aku tiba-tiba kepleset. Kok bisa? Karena dia nggak tahu kalau lantainya lagi basah. Kenapa nggak diletakin tanda kalau lantai itu basah? Kan bisa pakai kursi. Aku udah lupa, terus juga udah buru-buru ngepelnya. Aduh, lain kali hati-hati Mita. Keselamatan orang lain juga penting loh, kayak keselamatan kamu sendiri. Nah, makanya setelah kejadian itu, kamu harus lebih memperhatikan keselamatan kerja agar kamu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tadi juga udah dijelasin loh upaya pencegahan kecelakaan kerja. Kamu ingat kan? Ingat kok. Upaya pencegahan kecelakaan kerja itu yaitu mengidentifikasi dan melakukan pencegahan di tempat kerja. Nah, itulah pembahasan seputar materi kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk teman-teman, jangan lupa menerapkan K3 dalam kehidupan sehari-hari, karena K3 bukan hanya menjaga keselamatan diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.